Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya nih setelah menempuh UTS? Pasti kan ada libur, terus kita ya senang-senang, refreshing, dan kita kembali lagi di Ekonomi Amerika TM ke-9 untuk menempuh UAS yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, di TM ke-9 ini kita bakal ngebahas tentang inferential dua sampel. Nah, sebenarnya sama aja kayak yang pernah kita belajar sebelumnya. Cuman di sini kita bakal ngebahas tentang ada dua sampel nih. Kalau sebelumnya cuma satu sampel aja, di sini ada dua sampelnya. Langsung aja kali ya. Nah, di soal ini ada soal tentang pertanyaan ini. Ini kalau kita lihat dulu, dia H0-nya apa, H1-nya apa. Kalau H0-nya kalau kita lihat ternyata dia ini population mean. Berarti kan dia mean kan ya. Berarti kalau kita gambar anotasinya, H0 itu dia dengan M1 min M2 anotasinya. Berarti kan kalau misalkan kayak biasa ya, itu min 1 min 1 min 2. Jadi min 1 dikurang min 2 sama dengan 0. Karena itu 0 ya. M1 sampai dengan M2 itu sama dengan 0 dan H1-nya itu tidak sama dengan. Terus ada random sample-nya itu sejumlah 25 dan 28 masing-masing. N1, N2 itu 25, 28. Populasi varian itu 900 dan 1600. Min 1, min 2-nya 50 sama 60. Nah, kalau kita throwback ke sebelumnya, untuk rumus sigma itu, dia kan itu akar dari populasi varians, ya kan? Jadi, sama aja kayak populasi varian itu kan sigma kuadrat. Betul kan? Jadi, kalau kita misalkan masukin soal, ya kita bisa lihat sini, kita nggak perlu lagi nulis sigma 1, sigma 2. Jadi langsung ke populasi variance. Karena kan soalnya ini kan sigma kuadrat, ya kan? Sigma kuadrat itu sama aja kayak, ya udah tinggal kita tulis 30 kuadrat 900, 40 kuadrat itu 1600. Nah, terus kita masuk nih ya. Kita mentes nih untuk hipotesis untuk dua populasi ini. Udah dapat kalau H0 itu sama dengan dan H1 itu tidak sama dengan. Alfanya kita pakai itu 5%. Lalu kita mencari Z-testnya. Z-testnya itu kita makainya yang ini, yaitu dengan ini Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 akar dibagi akar dari rho kuadrat dibagi N ditambah rho kuadrat dibagi N 2. Nah, sebenarnya untuk minus 1 minus min 2 ini kan nggak diketahui ya. Berarti ya udah karena nggak diketahui kita masukinnya 0 aja. Jadi X1 kan 50 dikurang 60 dikurang 0 dikurang 0. Jadi rumusnya begitu. Jadi kalau kita masukin ya ke Z-test itu 50 dikurang 60 dikurang 0 dikurang 0 karena tidak diketahui dibagi akar dari sigma mana sigmanya? Sigma kuadrat yaitu populasi variance-nya 900 dibagi sama 50, ya kan? 900 dibagi 50 lalu ditambah 1600 dibagi 60. Nah, hasilnya begini ya. Dapat hasilnya itu, Z-testnya itu minus 1,04. Lalu kita nyari Z kritikalnya. Kritikalnya itu ya dari kalau kita pakai rumus atau kita lihat di table, 5% itu kita harus bagi dua dulu karena dia tutel. Tutel karena dia tidak sama dengan. Berarti kita makanya itu yang 2,5%. Sehingga upper 2-nya itu dari alpha 5% sama dengan minus 1,96. Nah, kita lihat lagi Z-testnya itu minus apa plus. Karena dia minus, berarti kita pakai Z kritikalnya juga minus juga. Jadi kita ngikutin Z-testnya. Nah, lalu keputusannya apa dia reject atau fail to reject? Dia itu fail to reject atau do not reject. Gagal untuk menolak. Kenapa? Karena Z-testnya ini dia itu lebih besar daripada Z kritikal. Atau kalau kita lihat di sini kan dia kalau misalkan jadi Z-testnya itu di sini nih. Kalau kita lihat ya. Kita draw di sini Z-testnya itu di sini. Dia itu Z-testnya itu di sini. Berarti kan 1,04 ya. 1, Z critical maksudnya. Kok Z-test?
Dia itu Z critical atau critical value-nya itu ya 1,960. Berarti kan 1,960 itu berada di sini ya kan ya. Dua-duanya berada di sini 1,960. Nah, karena dia kalau kita lihat di sini ini kan minus ya, di sini plus 1,96. Nah, karena dia kurang, dia kan kalau kita lihat di sini kan dia lebih kecil. Iya, lebih kecil dan ini lebih besar. Berarti kan dia 1,04 ini berada di sini, ya kan? Berarti kalau kita lihat di sini, kalau batasnya di sini, ini 1,96 dan sini 1,04. Karena kalau kita lihat 1,064 ini lebih besar daripada 1,96 atau si ZTS ini berada pada wilayah di luar wilayah si critical value-nya. Gitu. Jadi dia berada di wilayah fail to reject. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat kesimpulannya itu sama dengan dari tes yang kita ambil tidak menemukan cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut gitu.